Selamat sore Bu Vista. Selamat sore Bu Elvina. Apa kabar? Baik Bu, alhamdulillah. Hari ini kita akan melakukan proses pra-supervisi sebelum proses coaching. Saat ini saya akan berperan sebagai supervisor Ibu yang akan mensupervisi Ibu nanti pada saat Ibu melaksanakan coaching. Nah, kalau boleh tahu dengan siapa Ibu akan melakukan proses coaching? Dengan Bu Fatmawati. Oke, dengan Bu Fatmawati. Nah, sebelum itu kita akan mendiskusikan rubrik penilaian. Nah, nanti saat Ibu menjadi coach, saya akan melihat atau menilai apakah coaching Ibu sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu 1. Kemitraan, 2. Proses kreatif, 3. Memaksimalkan potensi. Selain itu juga saya akan melihat alur coaching yang akan Ibu lakukan berdasarkan alur kita. Lalu ada kompetensi juga yang mau dicapai. Nah, kalau boleh tahu, apa sih yang Ibu ingin kembangkan, kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan pada saat Ibu menjadi coach nanti? Mendengarkan aktif. Oke. Bagian mana yang Ibu ingin spesifik saya amati atau observasi pada saat Ibu melaksanakan coach? Pada saat apa? Ya, bagaimana saya itu bisa mengingatkan kerja saya, mendidik saya bisa menjadi pemimpin saya. Ya, bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan. Berarti pada saat coach ini sedang bercerita masalah atau permasalahannya, saya mengamati apakah tadi Ibu mendengarkan secara aktif atau belum ya. Kemudian indikator pencapaian apakah yang menjadi suatu tujuan pengembangan yang ingin Ibu capai? Ya, dengan kalau kita bagaimana coach saya itu dia bisa memberikan jawaban atas pertanyaan saya dan juga bisa menemukan solusi dari masalahnya. Ya, pastinya akhirnya nanti coach akan mendapatkan solusi yang dari permasalahan tersebut. Oke, terima kasih Ibu. Demikian pertemuan kita untuk pra-supervisi. Nanti kita akan bertemu lagi pada saat supervisi, dan setelahnya pasca supervisi saya akan menyampaikan hasil dari supervisi yang sudah saya laksanakan nanti. Terima kasih Bu. Selamat sore. Terima kasih Bu. Selamat sore Bu Fatma. Sore Bu Vista. Apa kabarnya Ibu? Baik Bu, alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Ada apa nih Bu? Tadi kemarin kan badan saya iya Bu, pengen sedikit ngobrol nih sama Bu Vista, pengen di coaching. Ada beberapa hal yang kayaknya butuh coachingan nih, karena menurut saya kok masalah bagi saya gitu. Jadi gini Bu, saya tuh kan saya di sekolah itu selain mengajar, itu dapat tugas tambahan dan dia sebagai istilahnya tim kurikulum seperti itu Bu. Nah, tugasnya ini lumayan banyak Bu. Jadi kayak saya kesal sendiri kalau sudah banyakkan tugas gitu kan. Padahal menyelesaikan saya mau mempersiapkan ngajar saya ngajar saya dengan sebaik mungkin gitu kan. Tapi saya nggak punya waktu itu kan harus ngerjain ini tugas dari kurikulum itu Bu. Ya berarti mungkin saya mau tanya dulu kalian Bu Fatma, apa sih yang memotivasi Ibu pengen jadi guru? Pertama, motivasi saya sebagai guru itu sebenarnya lebih ke saya pengen berbagi Bu. Saya pengen berbagi apa yang saya punya, apa ilmu saya, karena ada yang pernah bilang bahwa hidup itu cari apa sih kalau nggak jadi akhirat gitu kan ya. Ilmu yang dibagi itu ilmu yang pahalanya mengalir sampai nanti. Ada yang punya seni memberikan ilmu yang bermanfaat. Jadi dengan segala problem yang dari Ibu, kan jadi harapannya Ibu ini kan saya ini pengen fokus
ngajar, tapi ternyata ada amanah lain dari sekolah yang itu sangat-sangat menyita waktu ya Bu ya. Betul. Luar biasa. Nah, jadi kalau menurut Ibu nih dengan segala kesibukan itu, tentunya Ibu kalau kita bisa mengukur nih Bu dari skala 1 sampai 10, gimana sih posisi Ibu saat ini? Saya di level 3 Bu. Nah, jadi selain itu Ibu bisa ceritakan kekuatan yang Ibu miliki agar apa namanya tujuan kita tuh bisa tercapai, tujuan yang Ibu inginkan itu. Kekuatan yang saya miliki. Iya. Jadi sebenarnya kalau boleh sedikit pede gitu Bu ya, saya kan sebenarnya saya suka mempersiapkan sesuatu. Saya orangnya prepare mempersiapkan sesuatu sehingga saya berusaha mempersiapkan sesuatu untuk agar terlaksananya lebih baik seperti itu. Dan itu dipandang oleh atasan mungkin ya, sebagai potensi untuk dikembangkan atau diperbantukan di kurikulum. Dan saya sedikit teliti, alhamdulillah teliti dalam kayak dokumen dan lain sebagainya. Berarti alhamdulillah ya Bu, dengan kekuatan dan memiliki yang ternyata dilihat ya sama atasan, makanya diperbantukan. Nah, kira-kira hambatan atau gangguan apa yang Ibu rasa tuh mengalami gitu mengalami tujuan Ibu. Nah, hambatannya itu ketika berbarengan, berbarengan antara ketika saya harus ngajar gitu ya, ketika saya harus mempersiapkan ngajar, akan tetapi saya juga dihadapkan pada tugas deadline, dokumen, kurikulum atau lain sebagainya sih Bu. Jadi kayak benturan untuk jadi satu sehingga saya kadang bingung mana yang mau dikerjakan duluan kayak gitu. Ya berarti apa namanya? Menurut apa ya ketika dia berbarengan ya Bu, bingung mau yang mana dulu. Nah mungkin Ibu bisa, menurut Ibu ada nggak sih rekan yang bisa membantu untuk mengatasi hal tersebut yang bisa Ibu libatkan? Ini kan di tim kurikulum itu Bu, karena ini tim ya, Benar-benar tim itu saya nggak sendiri gitu. Ada rekan saya juga yang dimasukkan ke tim kurikulum ini. Nah biasanya saya akan minta bantuan dia untuk setidaknya menghandle dulu ketika saya harus ngajar, maka dokumen yang deadline ini, kerjaan kurikulum yang deadline ini bisa saya minta bantuan untuk rekan saya ini. Ya berarti membangun kolaborasi ya Bu dengan rekan di tim kurikulum. Jadi dengan adanya keterlibatan kan harapannya bisa mengurangi ketika waktunya itu berbarengan. Nah ada nggak sih Bu strategi lain selain hal tersebut? Biasanya sih saya akan ngomong ke atasan saya. Saya akan langsung ngomong ke atasan saya bahwa saya kerjakan ini dulu Pak, gitu kan. Saya akan kerjakan ini dulu Pak karena ini ngajar gitu kan. Saya masih berprinsip bahwa ngajar adalah tugas utama saya. Sehingga saya akan utamakan ngajar dulu, baru nanti kalau memang sudah senggang, sudah nggak ngajar, itu baru akan saya pegang untuk kerjaan gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang diperbolehkan seperti itu. Memang mengukur waktunya juga ya Bu, jangka waktu. Jadi dari tentunya melibatkan rekan sejawat dan kita harus terbuka ya Bu dengan atasan, itu sudah hitungan Ibu karena kita dengan baik. Nah kira-kira nih komitmen Ibu terhadap rencana tersebut apa namanya? Jadi kan satu bulan dari ini ketika udah sampai terlaksana nih rencana-rencananya, kira-kira bakalan menjadi berapa sih? EPG-nya berhasil di level 8.
penerapannya sudah luar biasa ya Bu. Jadi sebenarnya Ibu Fatma itu udah menjelaskan dengan dari tadi mulai ketika dia berbarengan sudah mulai bisa memecahkannya, karena kan terkadang kita itu meminta atasan itu untuk berdiskusi takut ya atau malah ini kan tugas semua, tapi Bu Fatma secara nggak langsung sudah menjelaskan tata caranya, bagaimana alurnya. Nah kira-kiranya Bu, kapan ya kita mau bertemu lagi mendiskusikan ini? 2 minggu lagi Bu. 2 minggu ya Bu. Dari mungkin 2 minggu ke depan kita akan kembali ke ya, mungkin itu saja sesi coaching kita pada kesempatan ini. Sampai berjumpa 2 minggu lagi. Baik, Krista. Terima kasih Bu Krista. Sama-sama Bu Fatma. Selamat sore Bu Krista. Sore Bu Elvina. Ketemu lagi kita ya setelah tadi kita melaksanakan coaching. Sekarang kita melakukan pasca supervisi ya. Jadi tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan Ibu Fatma. Bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya senang Bu ya, artinya udah tadi menjelaskan coaching maupun berkah maupun menjelaskan program dan menjelaskan. Lalu kalau Ibu sendiri menilai nih performa Ibu tadi pada saat menjadi coach, berapa kira-kira? Bagaimana Ibu menilai itu? Kalau saya menilai dari proses coaching tadi sih sudah berjalan dengan baik ya Bu ya, namun sepertinya ada yang terlewat tadi Bu. Tadi kan capaian yang Ibu ingin capai itu kompetensinya adalah mendengarkan secara aktif. Nah, bagaimana Ibu menilai pada saat Ibu menjadi coach tadi? Apakah sudah tercapai? Ya Bu, sudah tercapai. Jadi saya kan memberikan pertanyaan. Bu Fatma tadi sebagai coach juga menceritakan kegiatannya, lalu saya berikan pertanyaan. Bu Fatma sudah bisa menjabarkan apa saja yang akan dilakukan ketika menghadapi hambatan seperti itu. Oke. Saya mohon izin Bu ya untuk menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya, hasil supervisi Ibu. Nah, yang saya amati adalah prinsip-prinsip coaching sudah Ibu laksanakan dengan baik. Kemitraan juga sudah terjalin, proses kreatif lewat pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu ajukan dan dapat memaksimalkan juga potensi yang dimiliki oleh coaching tadi, sehingga beliau dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian juga sudah ditanyakan sesuai dengan alur cerita pertanyaan yang Ibu sampaikan tadi, ya, tujuannya yang ingin dicapai ada, kemudian identifikasi permasalahan juga. Rencana aksi juga sudah, namun yang terlewat tadi adalah tenggat waktu untuk rencana aksi. Jadi tadi belum ditanyakan kapan Bu Fatma untuk melaksanakan rencana aksinya. Kemudian ada tanggung jawab tadi, yaitu solusi dan komitmen Ibu Fatma dalam melaksanakan yang rencana aksinya. Lalu juga ada tindak lanjut ya Bu, setelah itu Ibu akan bertemu lagi dengan Ibu Fatma. Jadi alur ceritanya sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Lalu kompetensi yang Ibu mau capai itu adalah mendengarkan secara aktif. Yang saya lihat tadi Ibu sudah mendengarkan secara aktif yang disampaikan oleh Ibu Fatma, sehingga informasi yang Ibu dapat itu sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh coachingnya tadi. Nah, bagaimanakah pendapat Ibu mendengar pengamatan saya tadi? Ya, saya bersyukur ya Bu, artinya karena tadi diberitahu oleh Ina, saya bisa melihat kekurangan saya. Ya, tentunya ini menjadi catatan, dan ketika saya melakukan coachingnya saya bisa bisa lagi lah, bisa nggak membuat kesalahan yang sama. Iya, memperbaiki dia, meningkatkan kembali. Nah, kemudian apa tindak lanjut yang Ibu akan lakukan setelah tadi ada beberapa kekurangan mungkin yang sudah saya sampaikan untuk memperbaiki, ada nggak beberapa tindakan yang akan Ibu laksanakan? Ya, tentunya yang akan saya lakukan pertama pasti mencatat ya Bu, ya tadi seperti yang Ibu jelaskan, ternyata masih ada hal-hal yang terlewat.
kapan saya berlatih ya ke rekan sejawat yang melakukan seperti itu. Kemudian apakah yang ibu dapat nih dari tindakan supervisi yang kita lakukan hari ini? Yang saya dapatkan saya bisa mendengarkan, bisa melihat secara penuh bagaimana coach tadi Ibu Papa menjelaskan masalahnya, dan tentunya saya memberikan pertanyaan lanjutan agar coach ini mau membuka ini seperti itu. Manfaat yang bisa ibu dapatkan dari supervisi hari ini adalah bahwa coach tadi nanti lebih mau membuka diri, menceritakan itu bagi coach tadi. Kemudian saya mau izin Bu ya, bagaimana jika hasil pengamatan yang sudah saya catat ini saya akan catat dalam form supervisi ya, dan nanti bisa dikembangkan dan ditingkatkan kembali ya Bu. Nah, baik sekali ya Bu, hari ini kita sudah melakukan supervisi, ada manfaat yang Ibu bisa dapatkan, kemudian juga ada solusi yang Bu Fatma dapatkan. Jadi keduanya mendapatkan solusi dan manfaat gitu ya Bu ya, atas tindakan supervisi dan coaching hari ini. Oke, terima kasih Bu Vista atas waktunya hari ini dan kesempatan saya untuk menjadi supervisor Ibu. Saya juga terima kasih ya Bu Elvina atas penilaian Ibu. Saya bisa mengevaluasi diri saya dalam proses coaching yang akan tentunya saya lakukan. Ya. Terima kasih Bu Elvina. Ya, dan waktu kita bisa bertemu lagi itu ya dalam kesempatan itu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Selamat sore.